Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 68. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Kemudian pada Ayo Membaca, mari bersama-sama kita membaca sebuah artikel yang berjudul Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. 2. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 3. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan busa. Nomor 4. Industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 70. Amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasilah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 70. Di sini jawaban hanyalah sebuah contoh yang bisa diganti sesuai kondisi lingkungan sekitar adik-adik. Nomor 1. Jenis usaha pertanian. Macam usaha pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, dan peternakan lele. Banyaknya 15. Nomor 2. Jenis usaha perdagangan. Macam usaha pedagang sayur, pedagang manisan, pedagang bakso, pedagang alat bangunan, pedagang buah, pedagang elektronik, pedagang kelontongan, dan lain-lain. Banyaknya 7. Nomor 3. Jenis usaha jasa. Macamnya fotokopi, salon, tukang cukur, tukang sol sepatu, penjual pulsa, ojek pangkalan,
guru, dokter, perawat, dan lain-lain banyaknya 9. Dan nomor 4, jenis usaha industri kecil. Macam usaha pembuat keramik, souvenir, mebel, pembuat tahu, pembuat tempe, pengrajin manik-manik, pembuat spanduk, dan lain-lain banyaknya 7. Kemudian pada Ayo Berkreasi halaman 71, buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. 1. Siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. 2. Carilah gambar dari buku, surat kabar, atau majalah lama. 3. Guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. 4. Berilah keterangan di bawah setiap gambar: A. Nama jenis usaha, B. Sumber gambar. Dan berikut adalah contoh clipping dari hasil Ayo Berkreasi halaman 71. Selanjutnya pada Ayo Membaca, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Desa Unik di Bali halaman 71. Kemudian setelah membaca, kita ke halaman 73 Ayo Membaca. Buatlah kelompok diskusi bersama 4-5 orang temanmu. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali? Jawab. Keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali diantaranya Desa Tenganan unik karena merupakan salah satu desa tertua di Bali dan merupakan salah satu desa asli suku Bali. 2. Desa Trunyan unik karena tradisi pemakamannya, yaitu orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah, bahkan di atas pohon. 3. Desa Panglipuran unik karena memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi, serta adat pemasangan dan penurunan odalan. Nomor 2. Adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah itu? Jawab. Keunikan daerah tempat tinggalku Solo. Kota Solo memiliki beberapa keunikan, yakni menjadi pusat kebudayaan Jawa karena di Solo terdapat Keraton Kasunanan Surakarta, menjadi pusat perniagaan dengan pasar Klewer sebagai ikonnya, menjadi pusat industri batik yang berpusat di Kecamatan Laweyan. Nomor 3. Bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lain? Jawab. Sikapku atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain adalah dengan saling menghargai, saling membina kerukunan antar sesama suku yang berbeda budaya maupun adat istiadat. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 74. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Jawab. Hari ini aku telah mempelajari tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan desa unik di Bali. Pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Jawab. Pengetahuan yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat antara daerah sendiri dan daerah lainnya. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.